Dia dikeluarkan dari party pahlawan karena dianggap sebagai beban. Tapi tanpa dia, party itu langsung musnah. Dan yang membuangnya baru sadar bahwa kekuatan terkuat di dunia selama ini ada di depan mata mereka. Party pahlawan baru saja menyelesaikan misi melawan golem raksasa yang sangat kuat. Di tengah euforia kemenangan, Ruth si tanker malah melamun. Membayangkan adiknya di kampung halaman, sampai ekspresi wajahnya berubah aneh. Nin temannya langsung memergoki. Ruth meminta maaf karena merasa jadi beban dalam misi ini. Skill defense-nya yang awalnya bernilai 999 terus turun setiap kali menahan serangan musuh, membuat timnya kesulitan untuk maju lebih jauh. Nin meyakinkan bahwa berkat Ruth juga mereka bisa jauh ini. Tapi ketua party, Kigras, datang bersama dua anggota baru bernama Lilia dan Lily. Nin langsung bingung. Kapasitas masuk labirin maksimal 6 orang. Kigras menjelaskan dengan dingin, Ruth akan dikeluarkan dari party. Alasannya karena defense Ruth yang terus turun dianggap terlalu membebani tim. Kiglas juga mengklaim sudah menemukan tanker baru yang lebih baik. Dia bisa menghindar, bahkan menyerang sekaligus. Ruth menerima keputusan itu dengan tenang. Tapi Kiglas tidak berhenti di sana. Dia juga mengambil pedang sihir milik Ruth dengan dalih ganti rugi karena kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian Ruth. Lilia dan Lily masih memberikan dukungan moral kepada Ruth. Sebelum mereka berpisah, Nin terlihat sangat sedih. Ruth berkata santai kepada Nin bahwa dia akan pulang ke kampung halaman untuk bertemu adiknya. Dia mengajak Nin untuk mampir suatu hari nanti. Mereka pun akhirnya berpisah. Ruth bingung bagaimana caranya kembali ke kota Avantia. Di jalan dia mendengar 3 petualang pemula rank D sedang berdiskusi. Mereka mau ke kota Kurat, tapi ragu karena hanya bertiga untuk menjalankan misi pengawalan. Ruth menawarkan diri untuk ikut meski tidak dibayar karena jalurnya searah dengan tujuannya. Saat ditanya soal ranknya, Ruth mengaku masih rank F. Para petualang itu ragu. Rank F sangatlah terlalu rendah. Tapi begitu tahu Ruth adalah mantan anggota party pahlawan, mereka setuju mengajaknya. Perjalanan awalnya berjalan lancar, sampai tiba-tiba jalan tertutup kabut tebal. Ruth merasakan ada kehadiran sosok asing, dan dari dalam kabut muncul seorang gadis kecil lusuh dengan batu sihir menempel di dadanya, tanda bahwa dia bukan manusia biasa. Sebelum siapapun sempat bereaksi, seekor ular hutan raksasa tiba-tiba muncul dan langsung menyerang. Semua orang pun panik. Ruth menyuruh gadis kecil itu sembunyi dan dia langsung maju menghadapi monster itu. Di tengah pertarungan, Ruth teringat adiknya yang lemah di kampung. Dia tidak boleh mati di sini. Ruth memotivasi tim untuk bekerja sama. Dan dengan kerjasama semua pihak, monster ular itu akhirnya berhasil dikalahkan. Gadis kecil itu ternyata tidak punya rumah maupun tujuan. Melihat penampilannya yang mirip dengan adiknya Ruth, dia mengajak gadis itu ikut ke Avantia. Awalnya gadis itu ragu, tapi akhirnya setuju. Seorang pedagang yang ikut dalam rombongan memberikan baju baru kepada gadis itu karena pakaiannya yang lusuh. Pedagang itu sempat curiga dia adalah budak yang kabur. Tapi Ruth memperhatikan tidak ada kalung budak di lehernya, jadi dia aman. Di persimpangan menuju kota Kuras, Ruth berpisah dengan ketiga petualang itu dan melanjutkan perjalanannya ke kota Avencia, berdua dengan si gadis kecil. Di jalan, Ruth memperkenalkan diri dan menanyakan namanya. Gadis itu tidak punya nama. Ruth melihat langit dan memutuskan memberikan nama Luna, diambil dari nama bunga yang sedang mekar di musim itu. Luna tersenyum, sangat senang mendapat nama untuk pertama kalinya. Malam itu saat berkemah, Luna tiba-tiba berdiri dan waspada. Dia merasakan ada 3 serigala mendekat. Sebelum Ruth sempat bergerak, Luna mengambil pisau dan menghabisi ketiga serigala itu. Dalam hitungan detik, Ruth terkejut. Dia baru menyadari bahwa Luna adalah seorang homunculus, makhluk buatan manusia yang ilegal. Biasanya, makhluk seperti itu langsung dimusnahkan. Tapi Luna memiliki emosi dan perasaan yang sangat nyata. Ruth memutuskan tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Luna. Luna bercerita bahwa dia memiliki beberapa skill sihir. Salah satunya adalah skill identifikasi yang sangat langka. Ruth langsung meminta Luna menggunakan skill itu untuk mengidentifikasi skillnya sendiri. Luna setuju karena merasa berhutang budi. Hasilnya mengejutkan. Ruth ternyata memiliki 4 skill. 2 yang sudah dia ketahui, provoke dan peningkatan fisik. Dan 2 lagi yang belum pernah dia sadari. Yang pertama bernama konversi vital, kemampuan mengubah damage yang diterima menjadi serangan yang sangat kuat. Yang kedua adalah perisai pengorbanan, skill yang secara signifikan meningkatkan defense semua anggota party.
Ruth langsung mengerti. Selama ini defense-nya terus menurun bukan karena dia lemah, tapi karena skill perisai pengorbanan aktif secara otomatis untuk melindungi seluruh tim tanpa dia sadari. Kiglas dan party sebelumnya salah paham tentang skill Ruth sejak awal. Ruth merasa lega. Masalah yang selama ini membebani pikirannya akhirnya terjawab berkat skill Luna. Keesokan paginya, Ruth dan Luna tiba di kota Avencia. Di depan gerbang, mereka langsung bertemu dua teman lama Ruth, Milena, seorang pandai besi wanita yang ceria, dan Ville, salah satu penjaga kota yang tangguh. Ruth memperkenalkan Luna kepada mereka dan menjelaskan bahwa Luna akan tinggal bersamanya mulai sekarang. Milena dan Ville menyambut Luna dengan sangat hangat, sampai Luna yang tidak terbiasa diperlakukan seperti itu tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Sampainya di rumah, Ruth mendapat kejutan. Adiknya, Manisia, sudah menyiapkan makanan favorit Ruth berbahan dasar tomat di meja makan. Manisia punya feeling kuat bahwa kakaknya akan pulang hari itu. Ruth tidak bisa menyembunyikan ekspresi bahagianya. Manisia lalu memperhatikan gadis yang ikut masuk bersama kakaknya. Ruth menjelaskan tentang Luna, bahwa mereka bertemu di jalan dan Luna sempat mengalami masalah, sehingga dia membawanya pulang. Manisia menerima Luna dengan tangan terbuka tanpa banyak pertanyaan. Luna sendiri memperhatikan rambut Manisia yang selalu bergerak-gerak dengan penasaran. Ruth menjelaskan bahwa itu adalah ciri khas Manisia karena dia memiliki kekuatan spesial. Saat makan, Luna terlihat kikuk memegang sendok dengan cara yang aneh. Dia langsung meminta maaf, takut membuat Ruth dan Manisia tidak nyaman. Manisia dengan santai berkata tidak apa-apa dan menawarkan diri untuk mengajari Luna cara memegang sendok yang benar. Dari momen sederhana itu, Luna mulai belajar kehidupan sehari-hari bersama Manisia. Dalam 3 hari saja, Luna sudah bisa mengikuti semuanya dengan baik. Ruth sempat berpikir mungkin karena Luna adalah homunculus. Itulah mengapa dia bisa belajar dengan sangat cepat. Manisia mengajak Luna keliling kota dan menawarkan untuk membelikan baju yang lucu. Luna menolak dengan halus. Dia tidak mau identitas aslinya ketahuan oleh banyak orang asing. Ruth memahami dan tidak memaksanya. Ruth kemudian mampir ke tempat kerja ayah Milena, seorang pandai besi bernama Raisil, dan meminta tolong dibuatkan pedang sihir baru untuk menggantikan yang dulu direbut oleh Kiglas. Raisil langsung menyanggupi dan berjanji akan membuat pedang dengan kualitas terbaik. Beberapa hari kemudian, Ruth mengajak Luna berjalan-jalan di kota. Dia bercerita bahwa di kota ini warga bisa memanen buah dan sayur kapan saja berkat bantuan sihir yang sudah lama ditanam di lahan pertanian mereka. Di tengah jalan, mereka bertemu nenek pemilik apotek bernama Nenek Gigi yang sedang menegur anak-anak kecil karena malas membantu panen. Luna tiba-tiba berhenti, ekspresinya berubah. Ingatan kelam menyergap Luna tanpa dia sadari. Dulu setiap kali dia terlihat malas sedikit saja, hukuman cambuk langsung dia dapatkan. Ruth memperhatikan perubahan ekspresi Luna dan dengan lembut mengalihkan perhatiannya. Dia bercerita bahwa semasa dia sering berpergian dulu, Manisia selalu dirawat oleh Nenek Gigi yang menganggap semua anak di kota ini sebagai cucunya sendiri. Nenek Gigi mengajak Luna ikut membantu panen dan menyambut gadis itu dengan sangat hangat. Luna yang tidak pernah diperlakukan seperti itu merasa seperti mendapat keluarga baru. Dalam perjalanan pulang, Luna berjalan dengan langkah yang sangat berbeda dari biasanya. Dia terlihat riang gembira. Di tengah jalan, dia membuka diri kepada Ruth. Dia bercerita bahwa dirinya sebenarnya adalah homunculus, petarung dari negara sebelah, dan batu sihir di dadanya adalah buktinya. Dia takut Ruth akan meninggalkannya setelah mengetahui kebenaran itu. Ruth menjawab dengan tenang. Dia sudah tahu dari awal dan tetap memilih untuk menolong Luna karena dia mengerti betul rasanya tidak punya arah seperti dirinya dan Manisia dulu ketika masih tinggal di daerah yang sangat miskin. Lalu Ruth mengajukan sebuah pertanyaan. Luna ingin terus menjadi homunculus atau ingin hidup seperti manusia biasa? Luna berkata dia belum pernah mendengar ada homunculus yang bisa menjadi manusia. Tapi selama ada kesempatan, kenapa tidak dicoba? Ruth juga menceritakan misi yang sesungguhnya, mencari artefak untuk menyembuhkan penyakit adiknya. Luna sangat tersentuh mendengar itu, dan saat Ruth mengajaknya menjadi partner dalam perjalanan itu, Luna menyetujui dengan sepenuh hati. Mulai saat itu, Luna memanggil Ruth sebagai master. Di rumah, Luna juga bercerita jujur kepada Manisia soal identitas aslinya. Manisia merespon dengan sangat santai. Baginya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
dia sudah menganggap Luna sebagai teman. Keesokan harinya, Ruth dan Luna membantu membersihkan markas para kesatria Avencia. Ruth sempat khawatir dengan kondisi Manisia yang badannya memang lemah. Manisia langsung memotong, dia tidak mau terus dianggap sebagai beban. Ruth dengan tulus meyakinkan bahwa dia tidak pernah sekalipun menganggap adiknya sebagai beban. Setelah itu, Ruth melakukan sesi sparring melawan Phile untuk menguji kekuatan barunya. Banyak orang berkumpul menonton. Phile mengeluarkan barrier dengan kekuatan 2500. Ruth menerima pukulan penuh dari Phile. Barrier Phile yang seharusnya sangat kuat justru hancur dalam sekali serang oleh Ruth. Semua penonton tercengang. Ruth menjelaskan skill konversi vital kepada mereka. Setiap damage yang dia terima bisa diubah menjadi serangan yang jauh lebih kuat. Ruth dengan semangat bercerita bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bisa menyerang, bukan hanya menjadi tameng. Manusia yang menonton dari pinggir merasakan perasaan campur aduk. Dia teringat masa kecil saat orang tuanya meninggalkan mereka berdua karena tubuhnya yang lemah. Saat itu, Ruth memilih untuk bertahan dan menjaga adiknya. Manusia berpikir andai dirinya tidak ada, mungkin Ruth bisa hidup jauh lebih bebas. Keesokan paginya, manusia bangun sangat pagi dan menyelesaikan semua pekerjaan rumah sendirian. Luna yang baru bangun memperhatikan itu dengan heran. Ruth bercerita bahwa dulu ada seorang bangsawan baik hati yang menyekolahkan anak-anak di daerah mereka. Itulah mengapa Manusia dan Ruth bisa membaca dan menulis dengan baik. Tapi di sekolah itu Manusia sering banget menjadi bahan gosip. Banyak yang mengatakan dia merepotkan kakaknya. Saat siang, Luna mendapati Manusia sedang duduk murung sendirian. Luna yang biasanya kaku berusaha menghiburnya dengan caranya sendiri. Manusia akhirnya bercerita, dia merasa menjadi beban kakaknya selama ini. Luna memberi saran sederhana, bicara langsung kepada Ruth agar tidak ada salah paham yang terus menumpuk. Manusia memberanikan diri bertanya kepada kakaknya secara langsung. Apakah Ruth menyesal sudah menolong dan menjaganya selama ini? Ruth menjawab tanpa ragu, sama sekali tidak. Waktu paling berharga dalam hidupnya adalah waktu bersama manusia. Ruth bercerita bahwa dulu dia sering dijauhi karena badannya yang besar dan tatapannya yang dianggap menakutkan oleh orang-orang. Hanya manusia yang tidak pernah pergi meninggalkannya. Manusia menangis dan meminta maaf karena sudah overthinking. Mereka berdua bertatapan. Luna yang menyaksikan itu ikut bahagia meski sedikit malu saat dipuji sebagai penengah yang baik. Tidak lama setelah suasana rumah kembali hangat, seseorang mengetuk pintu. Nin, mantan rekan party Ruth, berdiri di depan pintu dengan ekspresi yang lebih ringan dari terakhir kali mereka bertemu. Ruth heran kenapa Nin bisa di Avencia. Nin bercerita bahwa dia memutuskan cuti dari gereja dan party mereka sudah bubar. Penyebabnya, setelah Ruth keluar, Kigras semakin egois dan menyusahkan semua anggota yang tersisa. Misi demi misi gagal karena ternyata barrier milik Ruth yang bernilai 999 selama ini menjadi fondasi kekuatan seluruh party. Sementara itu, skill milik Kiglas tidak bisa dibandingkan dengan Ruth. Satu persatu anggota memilih keluar. Kiglas masih merasa dirinya yang paling kuat. Bahkan setelah semua itu terjadi, Nin meminta maaf kepada Ruth karena terlambat menyadari betapa pentingnya keberadaannya selama ini. Ruth tidak marah sama sekali. Ruth memperkenalkan Nin kepada Manusia dan Luna. Karena tidak ada penginapan yang tersedia, Manusia menawarkan Nin untuk tinggal bersama dulu. Ruth sendiri khawatir soal keterlibatan gereja nantinya, tapi Nin santai saja. Jadilah Nin tinggal di kamar Ruth, sementara Ruth mengalah tidur di tempat lain. Ketenangan tidak bertahan lama. Phile datang tergesa-gesa dengan wajah panik. Ada monster kuat yang tiba-tiba menyerang kebun di pinggiran kota. Ruth, Nin, dan Luna langsung bergerak. Di lokasi mereka menemukan sebuah monster besar yang diselimuti kabut sihir tebal. Nin menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan kabut itu. Yang tersembunyi di balik kabut itu adalah Phil, ayah Phile sekaligus pemimpin pasukan kesatria kota yang sedang dikepung oleh monster serigala raksasa. Saat serigala raksasa itu bersiap menyerang, Ruth menggunakan skill provokasi untuk menarik perhatian monster ke dirinya. Dia meminta Nin untuk terus memberikan dukungan sihir tanpa henti agar dia bisa menumpuk damage yang kuat untuk mengaktifkan skill pamungkasnya. Semua orang yang berada di area itu ikut terkena damage selama proses itu berlangsung. Tapi karena Ruth bisa memindahkan sebagian damage ke dirinya sendiri, mereka tetap bisa bertahan dan balik menyerang. Setelah menerima lebih dari 20.000 poin damage, Ruth mengaktifkan skill pembalik.
Serangannya meledak dengan kekuatan luar biasa sampai Ruth sendiri khawatir telah merusak hutan terlalu parah. Tapi semua orang yang menyaksikan justru bersorak gembira karena monster itu berhasil dikalahkan. Tapi ada yang janggal, monster serigala itu awalnya hanya berperingkat C. Harusnya monster itu tidak sekuat itu. Setelah diperiksa, ternyata ada 2 batu sihir yang ditanam di tubuhnya, mirip dengan homunculus. Ruth memutuskan untuk melaporkan penemuan ini kepada Phil selaku pemimpin kota. Keesokan paginya, Ruth duduk santai membaca koran di teras rumah. Tiba-tiba, Manisia muncul dan menempel manja ke kakaknya sambil bilang ingin membaca koran bersama. Ruth yang melihat sisi baru adiknya itu tidak bisa menyembunyikan senyumannya. Mereka menghabiskan pagi itu bersama. Ruth menceritakan berbagai berita tentang labirin monster dan kejadian di kota kepada Manisia. Dia mendengarkan dengan antusias. Di tengah obrolan itu, Manisia tiba-tiba berkata bahwa menurutnya Nin punya perasaan khusus kepada Ruth. Ruth menggaruk kepalanya dan mengaku tidak peka soal hal-hal seperti itu. Manisia dengan ekspresi yang campur antara lucu dan serius berkata, kalau kakaknya suatu hari nanti benar-benar menemukan jodoh, tolong jangan lupa juga kebahagiaan untuk adiknya. Dia juga meminta agar tidak melupakannya. Ruth mendengar itu dan hanya bisa tersenyum haru. Hari itu Ruth dan para petualang dikumpulkan oleh Phil dan para kesatria. Ada laporan tentang kemunculan monster langka bernama Chameleon Kong di dekat kota. Ruth langsung curiga habitat asli monster itu ada jauh di selatan. Tidak mungkin mereka menyasar ke sini tanpa alasan. Kemungkinan besar mereka keluar dari labirin baru yang belum lama muncul di dekat kota. Phil ditunjuk memimpin ekspedisi menggantikan ayahnya. Saat persiapan berlangsung, Nin dan Luna takjub melihat perlengkapan Ruth yang sudah dipoles oleh Milena dan ayahnya. Mereka adalah pandai besi terbaik di Avancia, dan sentuhan tangan mereka sangat terasa pada setiap senjata yang mereka hasilkan. Walau Ruth hanya menguasai sihir dasar, dengan bantuan batu sihir dia bisa menambahkan efek sihir pada pedangnya. Di area pengumpulan, seorang petualang rank C langsung meremehkan Ruth begitu tahu ranknya masih F. Luna hampir meledak, tapi Ruth menahannya dengan tenang. Dia hanya berkata bahwa tidak apa-apa diremehkan. Yang penting dia tahu siapa dirinya sendiri. Ruth juga menjelaskan alasan sebenarnya kenapa dia tidak pernah repot-repot menaikkan rank. Karena kalau ranknya naik, dia akan sering dipanggil untuk misi berat yang mengharuskannya berada jauh dari Manisia. Ekspedisi pun dimulai. Ruth langsung maju ke depan menggunakan skill provokasi untuk menarik perhatian Chameleon Kong. Tapi Ruth menyadari sesuatu yang aneh. Monster itu seperti sengaja menerima semua serangan. Dan benar saja, tiba-tiba monster itu berteriak keras. Dan dari berbagai penjuru muncul kawanan monster lainnya. Semuanya mengepung rombongan mereka. Phil yang panik hampir kehilangan kendali. Ruth langsung mengambil alih komando dan memberikan instruksi kepada semua orang dengan sangat jelas. Ruth menjadikan dirinya sebagai umpan utama, menarik 3 monster sekaligus ke dirinya seorang diri. Itu membuka celah bagi tim lain untuk melancarkan serangan pamungkas mereka. 1 Chameleon Kong berhasil dijatuhkan dengan kerjasama Ruth dan Phil. 1 monster tanker besar yang sangat keras masih tersisa. Ruth, Nin, dan Luna bergabung dan menyelesaikannya bersama. Petualang rank C yang tadi meremehkan Ruth datang meminta maaf. Setelah pertarungan selesai, Ruth menerima dengan santai. Dia bilang, itu hal yang wajar. Orang memang biasanya menilai dari rank duluan, tapi ada hal aneh yang tidak bisa diabaikan. Monster-monster itu menghilang begitu saja setelah kalah, tidak meninggalkan apapun kecuali batu sihir. Kecurigaan Ruth semakin kuat. Kabar tentang labirin baru yang muncul dekat kota langsung menyebar ke seluruh Avancia. Warga menyambut berita itu dengan gembira. Labirin biasanya membawa banyak petualang dan turis yang menggerakkan perekonomian kota. Pesta perayaan langsung digelar malam itu. Tapi di tengah keramaian itu, Luna memperhatikan Ruth yang duduk diam dengan pikiran yang kosong. Nin juga melihat hal yang sama. Mereka berdua sepakat. Kehadiran labirin baru ini bukan hanya membawa keuntungan, tapi juga potensi bahaya yang sangat besar jika tidak ditangani dengan benar. Beberapa hari kemudian, para warga dan petualang mulai mengusulkan pembentukan sebuah organisasi resmi yang diakui negara untuk melindungi kota. Bukan hanya mengandalkan kesatria dan penjaga kota saja, tapi sebuah klan yang bisa bergerak lebih fleksibel.
Ruth mulai memikirkan kemungkinan itu dengan serius. Saat patroli keliling kota, Ruth bertemu dua petualang dari klan ternama peringkat A, Byako dan Kokuryu. Kedua klan itu sempat menawarkan Ruth untuk bergabung. Ruth menolak dengan sopan. Dia sudah punya jalannya sendiri. Field memanggil Ruth ke markas kesatria dan menawarkan dua pilihan berat. Pertama, mendirikan klannya sendiri dan menjadi ketua untuk menjaga ketertiban kota dari kekacauan para petualang yang terus berdatangan. Pilihan kedua yaitu masuk dan menaklukkan labirin baru itu agar kota kembali aman. Meski konsekuensinya adalah labirin hancur dan daya tarik wisata kota ikut hilang. Di saat yang bersamaan, penyakit manusia kambuh lagi. Ruth bimbang, jika dia memilih menjadi ketua klan, dia bisa menjaga adiknya dari dekat. Tapi kota tetap dalam bahaya. Jika dia menaklukkan labirin, kota akan aman, tapi kembali sepi. Tapi sebelum Ruth sempat memutuskan, sesuatu yang tidak dia duga terjadi. Manusia dengan tubuh yang masih lemah berdiri dan bersuara. Dia bilang dia juga ingin membantu menjaga kota. Karena kota ini sudah dianggap sebagai rumah. Nin menyatakan hal yang sama sambil menambahkan bahwa dia sudah memutuskan untuk melepaskan statusnya sebagai gadis suci dari gereja. Luna dengan tenang berkata dia siap menggantikan Ruth menjaga kota selagi Ruth masuk ke labirin. Melihat semua orang yang dicintainya berdiri dan mendukungnya dengan sepenuh hati, Ruth memutuskan dia menerima tawaran yang ditawarkan oleh Phil. Dia tidak akan memilih satu dari dua opsi itu. Dia akan memilih keduanya. Beberapa hari kemudian, Ruth dipanggil untuk bergabung dalam tim penyelidik yang akan masuk ke labirin Aventia. Yang mengejutkan, di dalam base camp dia bertemu lagi dengan Kigras. Kigras terlihat berbeda dari terakhir kali Ruth melihatnya. Dia terluka cukup parah. Lilia dan Lily sudah lebih dulu ada di sana bersama seorang pendeta bernama Sugo. Nin sempat marah melihat Kigras yang bahkan dalam kondisi seperti itu masih terlihat angkuh. Tapi Ruth hanya berkata dengan tenang, yang terpenting dia masih selamat. Kigras sendiri akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini tidak pernah dia ucapkan. Dia baru sadar bahwa kekuatannya selama ini sebagian besar berasal dari barrier milik Ruth. Tanpa itu, dia jauh lebih lemah dari yang dia kira. Ruth menerima pengakuan itu. Tanpa berekspresi, dia menyatakan akan membereskan semuanya, termasuk mengalahkan penjaga lantai yang membuat Kigras terluka. Mereka memasuki labirin Aventia melalui lingkaran teleportasi ke lantai pertama. Luna langsung terkagum melihat suasana di dalam labirin. Tempat itu terasa seperti di luar ruangan. Terang dengan cahaya yang tidak pernah berubah karena waktu tidak berjalan di dalam labirin itu. Ruth menjelaskan bahwa untuk berpindah ke lantai berikutnya, mereka harus menemukan lingkaran sihir di setiap lantai. Lily memiliki skill Dungeon Walk yang bisa membawa mereka kembali ke lantai awal kapan saja, tapi hanya untuk 6 orang. Dan tentunya skill itu tidak bisa membawa semua pasukan. Sebelum sempat beristirahat, mereka langsung diserang oleh Kameleon Kong yang sudah lebih dulu menunggu. Ruth memberikan perintah dengan cepat, dan semua anggota bergerak kompak. Monster itu berhasil dikalahkan dengan efisien, tapi tanpa mereka ketahui pergerakan mereka sudah diamati dari kejauhan oleh seseorang. Lantai demi lantai dilalui. Di lantai berikutnya mereka berhadapan dengan Veilsaurus, monster besar yang sangat lincah dan kuat. Ruth memutuskan untuk tidak menghabiskan tenaganya di sini. Dia menyimpan kekuatan untuk menghadapi penjaga lantai yang sesungguhnya. Dan benar saja, sosok yang selama ini mengawasi pergerakan mereka dari jauh akhirnya menampakkan diri. Penjaga lantai 10. Dia sudah tidak sabar untuk berduel. Ruth sempat merasa bersalah karena mengajak teman-temannya masuk ke tempat berbahaya ini hanya demi mencari pusaka penyembuh untuk adiknya. Tapi yang lain justru semakin bersemangat. Mereka menyatakan akan mendukung Ruth sepenuhnya apapun yang terjadi. Penjaga labirin pun muncul. Namanya Marius. Dia bukan monster biasa. Dia memiliki kesadaran seperti manusia dan kekuatan yang sangat besar. Marius mengatakan dia sudah lama menunggu petualang kuat untuk diajak duel. Ruth mencoba mengajaknya bicara terlebih dahulu, tapi Marius hanya ingin berbicara dengan pertarungan. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Marius berubah menjadi wujud raksasa seperti dewa perang. Ruth dan Sugo menjadi garis terdepan sebagai tanker, sementara yang lain bersiap sebagai support. Rencana mereka adalah membiarkan Ruth terus menerima damage sampai cukup
untuk mengaktifkan konversi vital. Setelah menerima lebih dari 30.000 poin damage, Ruth mengaktifkan skill pamungkasnya. Serangan itu mengenai Marius dengan keras, tapi Marius masih bisa berdiri. Lily terkena serangan balik dan tersungkur. Sugo pun mulai kewalahan. Ruth bimbang antara melanjutkan atau mundur. Nin menyemangati Ruth dengan kata-kata yang sangat sesuai. Dia bilang untuk kali ini Ruth boleh egois. Berjuang bukan hanya untuk melindungi orang lain tapi juga untuk dirinya sendiri dan adiknya. Mendengar itu, Lily dan Lilia memutuskan untuk menggabungkan serangannya menjadi satu kesatuan. Agar serangan gabungan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semua anggota yang tadinya hampir tumbang sudah disembuhkan dan kembali bergabung dalam pertarungan. Ruth mengaktifkan konversi vital untuk kedua kalinya, tapi Marius masih bertahan dan menyerang balik dengan brutal. Barrier Ruth akhirnya pecah, tapi justru di momen itu Ruth menggunakan satu serangan terakhir dengan sisa kekuatan yang masih tersimpan. Dan dengan serangan itu, pertarungan pun berakhir. Marius menyerah. Marius mengakui bahwa Ruth pantas menang dan meminta agar nyawanya tidak dihabisi. Ruth dengan santai menjawab bahwa dari awal tujuannya bukan untuk membunuh. Dia hanya ingin mencari artefak untuk menyembuhkan adiknya. Marius dengan senang hati menyerahkan artefak itu tanpa syarat apapun, karena dia sudah dikalahkan dengan cara yang layak dan terhormat. Ruth kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak Marius duga. Dia tidak akan menghancurkan labirin ini. Justru sebaliknya, dia meminta Marius untuk tetap tinggal dan menjaga labirin ini. Dengan begitu, labirin tetap berjalan dan kota Avencia bisa terus hidup dari para petualang yang datang. Marius tidak bisa menyembunyikan rasa terharunya. Sampainya di rumah, Ruth langsung memberikan item penyembuh kepada Manisia. Awalnya Manisia menolak. Dia tidak mau kakaknya bersusah payah hanya untuknya. Tapi Ruth menegaskan dengan sungguh-sungguh bahwa semua yang dia lakukan selama ini adalah untuk adiknya. Manisia akhirnya menerima. Kondisinya tidak langsung sembuh total, tapi jauh membaik. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka semua merasa lega dan bahagia. Keesokan paginya, Marius tiba-tiba muncul di depan rumah Ruth. Tanpa basa-basi, dia mengumumkan bahwa mulai sekarang Ruth adalah penjaga labirin kota Avencia. Ruth yang baru saja selesai melerai keributan antar petualang, menatap Marius dengan ekspresi yang lelah. Belum sempat menjawab, dua sosok lain pun datang, Bu dan Gurley. Ruth langsung meminta bantuan mereka untuk mengurus beberapa hal yang menumpuk. Malam itu, Ruth berdiskusi panjang dengan Nin soal kondisi kota yang semakin tidak terkendali. Nin memberi saran bahwa Ruth perlu mulai membangun aliansi, tapi harus berhati-hati dalam memilih rekan karena aliansi yang tidak seimbang hanya akan memperumit segalanya. Ruth meminta pendapat Leila juga yang menyarankan agar klan mereka punya sesuatu yang bisa ditawarkan sebelum mendekati klan lain. Nin sempat menawarkan diri menggunakan statusnya gadis suci sebagai daya tarik, tapi Ruth menolak. Dia tahu Nin sendiri sebenarnya ingin lepas dari peran itu. Marius datang lagi dan kali ini menawarkan Ruth posisi resmi sebagai penjaga labirin. Ruth menolak lagi. Marius akhirnya mengubah pendekatannya. Dia meminta bergabung ke party Ruth dan berhenti dari dunia penjagaan dungeon. Ruth bertanya dengan serius apakah Marius tidak menyimpan dendam kepada manusia. Marius menjawab tidak sama sekali. Ruth akhirnya menerimanya sebagai calon anggota party. Marius langsung menyerahkan posisi penjaga labirin kepada Ruth. Sebelum Ruth sempat menolak lagi. Di dalam ruangan inti labirin, Marius menjelaskan sistem yang ada. Sebagai penjaga labirin, Ruth sekarang bisa menciptakan monster sendiri menggunakan poin yang terkumpul dari barrier para petualang yang terkikis selama menjelajah. Saat ini mereka hanya bisa membuat 4 monster. Semuanya berdasarkan monster yang pernah Marius ciptakan sebelumnya. Untuk monster yang lebih kuat dibutuhkan 1 juta poin. Marius menyarankan Ruth untuk mencoba sistem gacha monster terlebih dahulu. Dari hasil gacha pertama muncul sebuah slime kecil. Tapi slime ini bukan slime biasa. Damage-nya mencapai 1000 poin dan setiap kali mengenai musuh langsung memberikan poin ke labirin. Ruth langsung punya ide. Dia akan memperbanyak slime di dalam labirin agar para petualang terus mau untuk datang ke labirin. Dan otomatis kota Avencia terus hidup dari pergerakan mereka. Kalau isinya hanya 4 monster, para petualang akan cepat bosan dan pindah ke kota lain. Slime langka itu juga menyerang Ruth saat mereka sedang berdiskusi. Tapi Ruth dengan santai menghindar dan memutuskan untuk menjadikannya hewan peliharaan. Slime itu diberi nama Lem.
Sementara itu, dua klan besar yang selama ini Ruth dekati untuk beraliansi memberikan balasannya. Mereka tertarik, tapi ada syaratnya. Ruth harus tunduk di bawah kekuasaan mereka untuk menyerahkan Nin sebagai perwakilan gadis suci. Baru setelah itu mereka mau mempertimbangkan aliansi dengan kota Avencia. Nin langsung bertanya kepada Ruth, apakah Nin akan diserahkan kepada mereka? Ruth menjawab dengan tegas bahwa selama Nin sendiri tidak menginginkan itu, dia tidak akan pernah memaksanya atau menyerahkannya kepada siapapun. Nin merasa terharu mendengar jawaban itu. Meski ditolak, Ruth tetap memutuskan untuk hadir di pesta yang diadakan di kota Kiel. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bertemu langsung dengan pemimpin kedua klan besar itu. Saat nama Kiel disebutkan, Marius tiba-tiba teringat sesuatu. Dia punya kenalan di sana, seorang penjaga labirin yang juga memiliki kesadaran seperti manusia. Dan labirin Kiel dikabarkan menyimpan artefak rahasia yang bisa menyembuhkan manusia secara total. Ruth yang mendengar itu semakin bersemangat untuk pergi. Beberapa hari kemudian, Ruth dan timnya tiba di kota Kiel. Lilia dan Lily ikut dalam perjalanan ini. Malam pertama mereka menghadiri pesta resmi yang dipenuhi orang-orang berpakaian yang sangat rapi. Luna memilih mengenakan baju biasa agar tidak menarik perhatian. Dia tidak mau identitasnya sebagai homunculus terbongkar di tempat yang penuh dengan orang asing. Begitu semua peserta hadir, perhatian langsung tertuju pada Nin sebagai tamu spesial malam itu. Perwakilan dari dua klan besar muncul. Mereka berdua menjadi pembawa acara dan langsung meminta Nin maju ke depan. Ruth tidak membiarkan Nin menghadapi situasi itu sendirian. Dia maju berdiri di samping Nin. Kedua pembawa acara itu langsung memulai dengan hinaan. Dia berkata peran tanker itu tidak penting dan hanya buang-buang slot party. Terungkap bahwa salah satu pembawa acara yang bernama Ike adalah orang yang dulu memberikan saran kepada Kigras untuk mengeluarkan Ruth dari partinya. Ike dengan terang-terangan mengajak Nin bergabung ke klan Kokurui. Sementara Cynthia mengajaknya bergabung ke klan Byakuya. Ruth yang sudah muak langsung bicara tegas. Dia tidak datang ke sini untuk menjual anggotanya. Dia datang untuk mengajak beraliansi dan sebagai bukti keseriusannya dia menyatakan akan menaklukkan labirin Kiel yang bahkan dua klan besar itu belum pernah berhasil menembusnya. Nin langsung berdiri di samping Ruth dan menyatakan dengan yakin bahwa Ruth adalah tanker terkuat di dunia ini. Ketua klan Kokuryu bernama Ghost yang mendengar itu mulai tertarik. Saat berjabat tangan, Ruth merasakan sendiri betapa kuatnya Ghost. Ghost berkata, jika Ruth benar-benar bisa menaklukkan labirin itu, dia akan mempertimbangkan untuk beraliansi. Ketua klan Byakuya bernama Lutel menyatakan hal yang sama. Tapi keduanya memberikan ancaman jika Ruth hanya omong kosong dan gagal, dia harus tunduk menjadi bawaan mereka. Ruth menerima tantangan itu. Setelah acara selesai, Ruth ditarik oleh Lily yang meminta tolong. Diikatkan tali bajunya yang susah dia jangkau. Di situ Lily mulai bercerita tentang perasaannya. Dia merasa tidak mandiri, bahkan saat bergabung dengan Lilia menjadi Lilia Lee, tubuhnya lebih banyak dikontrol oleh kakaknya. Dia ingin berkembang sendiri, tapi selalu merasa tertinggal. Ruth mendengarkan dengan sabar dan berjanji akan selalu ada untuk membantu Lily kapanpun dia membutuhkannya. Tidak lama Lilia mengajak Ruth ke atap. Bukan untuk memarahi, tapi untuk bercerita. Lilia menceritakan masa lalu kelam mereka berdua yang sering mendapatkan perlakuan buruk dari orang tua mereka hingga akhirnya memutuskan untuk kabur dan hidup sendiri. Ruth mendengarkan semuanya dengan penuh perhatian dan berkata bahwa dia siap mendengarkan curhatan Lilia kapanpun itu. Lilia tersenyum dan berkata Ruth adalah orang yang baik. Keesokan harinya mereka langsung menuju labirin Kiel untuk memulai misi penaklukan. Lily menggunakan skill Dungeon Vault untuk membawa 6 orang langsung ke lantai 49. Sebelum masuk, Ruth membagi tugas dengan jelas. Lily mengajukan diri sebagai pemberi arahan di dalam. Sesuatu yang tidak biasa, karena dia biasanya mengikuti perintah saja. Semua orang
Sedikit terkejut, tapi Ruth langsung menyetujuinya karena dia ingat malam sebelumnya Lily bilang ingin keluar dari zona nyamannya. Begitu masuk, Ruth dan Marius langsung merasakan kehadiran monster. Mereka sudah menyatu dengan sistem labirin Avincia, sehingga insting mereka terhadap labirin manapun menjadi lebih tajam. Potion Lizard dan Becko muncul dari balik sudut gelap. Pertarungan tidak bisa dihindari, tapi Lily dengan cepat menyarankan agar mereka menggunakan sihir cahaya untuk mengusir monster itu, agar tenaga mereka tidak habis. Karena pertarungan sesungguhnya ada di lantai 50. Saran itu diikuti dan mereka berhasil melanjutkan perjalanan dengan tenaga yang masih terjaga. Saat beristirahat, Marius menyampaikan sesuatu yang menarik perhatian semua orang. Menurutnya, skill Ruth terus meningkat drastis sejak pertarungan pertama mereka. Marius bahkan berspekulasi bahwa suatu hari Ruth mungkin bisa mengembangkan skill penyembuhan sendiri. Semua orang skeptis. Belum pernah ada yang mendengar hal seperti itu. Tapi Marius sangat yakin karena dia bukan manusia dan dia bisa melihat potensi yang tidak bisa dilihat mata biasa. Ruth penasaran dengan pernyataan Marius tentang dirinya yang bukan manusia. Marius mengaku dengan berat hati bahwa dirinya sebenarnya adalah iblis dan dia sudah lama takut dibenci jika hal itu diketahui. Ruth dengan tenang meyakinkan bahwa semua orang di sini sudah menganggap Marius sebagai teman. Fakta itu tidak akan mengubah apapun. Marius akhirnya bercerita lebih jauh. Para penjaga labirin seperti dirinya adalah iblis, bukan ciptaan dewa seperti yang selama ini dipercayai oleh masyarakat. Legenda tentang labirin yang diciptakan oleh para dewa untuk manusia ternyata hanya untuk cerita yang dibuat-buat. Semua orang terdiam cukup lama setelah mendengar fakta itu, tapi mereka sepakat untuk merahasiakannya dari publik. Marius kini sudah menjadi bagian dari tim, dan kepercayaan itu dijaga sepenuhnya. Marius berjanji akan melawan iblis manapun demi dirinya sendiri dan demi tim ini. Ruth dengan singkat menjawab bahwa dia percaya sepenuhnya kepada Marius. Mereka tiba di lantai 50 dan langsung disambut oleh Skeleton Dragon yang berukuran sangat besar. Lily sudah menganalisis bahwa monster ini memiliki kelemahan terhadap api. Ruth maju menjadi tameng utama agar yang lain bisa menyerang bebas dari belakang. Tapi di tengah pertarungan, Marius dan Lilia terkena racun secara bersamaan. Nin dan Luna langsung sibuk menyembuhkan mereka. Ruth sendiri menahan Skeleton Dragon agar tidak menyerang yang lain. Perisai Ruth berlumur lumpur dari serangan Skeleton Dragon, sehingga gerakannya mulai terhambat. Ruth meminta Nin menggunakan sihir air untuk membersihkan lumpur itu. Tapi begitu lumpur bersih, Skeleton Dragon justru berubah warna menjadi merah dan menyemburkan api yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Marius dan Lilia yang sudah pulih langsung menyerang. Ruth mengakhiri pertarungan dengan skill konversi vital meski bariernya sudah hampir habis. Skeleton Dragon berhasil dikalahkan dan mereka mendapatkan material langka yang sangat berharga. Karena semua orang sudah kelelahan, mereka memutuskan untuk kembali ke kota terlebih dahulu. Di sana, Lily mengucapkan terima kasih kepada Ruth karena berkat pengalamannya di labirin tadi, dia merasa sudah jauh berkembang. Malam itu, Ruth makan bersama Nin dan Luna dalam suasana yang santai. Nin menawarkan bir kepada Luna yang terlihat seperti orang yang suka minum. Luna mencicipinya dan mereka bertiga langsung tertawa bersama. Di tengah obrolan itu, Nin bertanya langsung kepada Ruth, apakah dia punya perasaan khusus kepada Lily? Ruth menjawab bahwa bagi dia semua orang di tim adalah teman yang sama-sama penting. Dan soal cinta dia belum sempat memikirkannya karena prioritas utamanya masih menyelamatkan manusia. Luna yang sudah agak mabuk malah dengan polosnya berkata ingin selalu bersama Ruth selamanya. Keesokan harinya, mereka kembali masuk ke labirin dan meneruskan penjelajahannya. Di lantai 51 yang dipenuhi kabut tebal, Ruth menjelaskan bahwa dia sekarang bisa merasakan kehadiran musuh melalui sihir karena sudah menyatu dengan sistem labirin di Avincia. Monster yang mirip Lizardman muncul dari balik kabut. Tapi dengan skill deteksi Marius, mereka berhasil mengalahkan semuanya dan lanjut ke lantai 52. Di lantai 52, mereka bertemu Drake Skeleton yang jauh lebih rumit dari sebelumnya. Monster itu memiliki 3 batu sihir di punggungnya. Kuning untuk barrier pelindung, merah untuk sihir serangan, dan biru untuk meningkatkan kecepatan serangannya. Ruth menggunakan perisai pengorbanan agar damage yang diterima terbagi rata ke seluruh tim. Tapi tiba-tiba monster itu menyebarkan debuff yang membuat Luna
Lily dan Lilia berhalusinasi. Ruth, Nin, dan Marius yang kebal terhadap efek itu langsung bergerak. Nin menyembuhkan Lily dan Luna terlebih dahulu. Sementara Ruth harus menghadapi Lilia yang sedang mengamuk akibat trauma masa kecilnya yang muncul tiba-tiba. Di dalam halusinasi itu, Ruth mencoba menenangkannya. Dia berbicara pelan dan langsung kepada Lilia sampai dia kembali sadar. Saat mereka bersiap menyerang, Ruth disembur api oleh Drake Skeleton. Tapi dari percikan itu, Ruth menyadari sesuatu yang penting. Percikan air dari sihir Nin bisa menembus barrier kuning yang selama ini tidak bisa ditembus oleh serangan siapapun. Ruth langsung memberitahu semua orang serangan air dan serangan fisik harus dilakukan secara bersamaan agar bisa menembus barrier itu. Mereka bergerak serentak mengikuti strategi itu dan Drake Skeleton berhasil ditaklukkan. Tapi saat mencoba berpindah ke lantai berikutnya, lingkaran teleportasi tidak muncul. Sebelum mereka sempat mencari tahu penyebabnya, seseorang muncul dari kegelapan. Seorang gadis kecil dengan penampilan yang sangat biasa. Dalam satu gerakan, dia menghancurkan 4 Drake Skeleton sekaligus, seolah itu bukan hal yang perlu dipikirkan. Semua orang berhenti bergerak. Marius langsung memperingatkan dengan suara rendah. Mereka baru saja bertemu Raja Iblis. Namanya Amon-Rod. Amon berdiri di hadapan mereka dengan santai. Dia mengaku dirinya adalah Raja Iblis yang gagal. Tapi kekuatannya sama sekali tidak mencerminkan gelar itu. Ruth dengan tenang menjawab bahwa manusia memang lemah. Tapi kalau mereka bersatu, Ruth yakin bisa mengalahkan Raja Iblis. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Semua serangan mereka memantul begitu saja seolah menghantam tembok baja. Bahkan skill provokasi milik Ruth yang selalu berhasil menarik perhatian musuh tidak memberikan efek apapun kepada Amon. Satu-satunya serangan yang berhasil menyentuh Amon adalah konversi vital milik Ruth. Amon yang terkena merasa terusik dan langsung mengeluarkan wujud aslinya. Amon kemudian menyerangnya secara brutal dan tidak terkendali. Ruth terus menahan setiap serangan agar memberikan waktu kepada yang lain untuk mencari celah. Marius dan Lilia berhasil memberikan damage meski sangat kecil. Tapi Amon tidak tinggal diam. Dia menciptakan barrier angin yang membuat semua orang tidak bisa mendekat. Ruth meminta Nin untuk merapal sihir penghancur barrier itu. Prosesnya memakan waktu cukup lama. Sementara Ruth harus menahan serangan itu sendirian. Barrier angin akhirnya hancur. Ruth langsung mengaktifkan konversi vital lagi. Tapi Amon menghilangkan tubuhnya menggunakan sihir khusus sehingga serangan itu menembus tanpa mengenai apapun. Amon menyerang balik dan barrier Ruth pecah. Marius dan Lilia yang sudah kelelahan akhirnya tumbang. Ruth sendirian menghadapi Amon. Dia kesakitan, tapi dia tidak bisa berhenti. Saat Amon mulai melemah, Lily maju untuk membantu. Dia bilang akan bergabung dengan kekuatan kakaknya. Tapi cara bertarung Lily terlalu kaku dan mudah dibaca oleh Amon. Ruth menyarankan agar Lily meninggalkan gaya bertarung yang biasa dia gunakan dan bertempur dengan caranya sendiri. Lily mendengarkan itu dan sesuatu berubah dalam gerakannya. Dia mulai bergerak dengan cara yang unik dan tidak terprediksi. Sesuatu yang bahkan Amon kesulitan mengantisipasinya. Dan itu pun akhirnya berhasil. Tapi Ruth sudah kehabisan barir. Serangan berikutnya dari Amon hampir tidak bisa dihindari. Dalam kepanikan, Ruth nekat menggunakan sihir untuk menciptakan barrier sementara milik Marius. Sesuatu yang belum pernah dia coba sebelumnya. Barrier itu menahan serangan Amon tepat waktu. Dan dengan celah yang terbuka, Ruth melancarkan serangan balik terakhir. Amon pun akhirnya dikalahkan. Setelah pertarungan, Ruth langsung menanyakan soal artefak rahasia. Amon menyerahkannya tanpa syarat. Lalu Amon mengajukan satu permintaan. Dia meminta dihabisi di sini. Ruth menolak. Dia menawarkan sesuatu yang berbeda, yaitu kerjasama. Alasannya karena masih banyak iblis-iblis di luar sana yang jauh lebih berbahaya dan menghadapi mereka sendirian bukanlah pilihan yang bijak. Amon menimbang tawaran itu cukup lama, lalu akhirnya setuju. Setelah kembali ke kota, Ruth menyerahkan artefak yang baru didapat kepada manusia. Kondisi manusia membaik jauh lebih signifikan dari sebelumnya. Manusia mengucapkan terima kasih kepada Amon yang hadir bersama mereka. Amon menerima ucapan itu dengan ekspresi yang tidak biasa dia tunjukkan. Beberapa hari kemudian, ketenangan kota terusik lagi. Warga mengeluh petualang yang terus membuat keributan dan jalanan kota yang rusak parah akibat pertarungan para petualang itu. Sebelum Ruth sempat mengurus itu, Nin datang tergesa-gesa dengan napas yang tidak karuan.
ada homunculus yang terluka di tempat lain dan perlu pertolongan. Ruth langsung ikut. Di tempat itu ditemukan sekelompok homunculus yang sedang bertengkar satu sama lain. Ruth maju melerai mereka. Di antara para homunculus itu ada satu perempuan yang bisa berbicara. Layaknya Luna, dia terlihat cerdas dan sangat waspada. Di sisi lain ada homunculus tempur yang bergerak seperti boneka hidup tanpa kesadaran sama sekali. Semuanya berasal dari negara yang sama dengan Luna. Amon yang muncul di sana menjelaskan dengan singkat. Homunculus tempur memang dibuat sebagai boneka yang hanya mengikuti perintah tanpa punya kesadaran sendiri. Buktinya saat Ruth memotong tangan salah satu dari mereka, homunculus itu terus menyerang seolah tidak merasakan apapun. Ruth tidak punya pilihan lain. Dia menggunakan kekuatan yang pernah dipakainya saat melawan Amon untuk menyelesaikan pertarungan itu. Setelah semua tenang, Ruth berkata bahwa dia pernah dimintai bantuan oleh seseorang yang mirip dengan mereka di Avansia. Walaupun masih ragu, para homunculus itu akhirnya setuju untuk ikut Ruth ke kota. Karena mereka sudah tidak punya tujuan hidup. Luna dan Manisia langsung membantu merawat mereka begitu tiba di rumah. Para homunculus itu terlihat sangat bahagia untuk pertama kalinya. Salah satu homunculus perempuan yang cerdas bernama Vea menawarkan diri untuk ikut Ruth ke kantor pemerintah sebagai saksi. Di sana Vea menceritakan semuanya. Negara Brunes masih memproduksi homunculus secara masif sampai saat ini. Semua itu berawal 20 tahun lalu ketika sosok yang mengaku sebagai Raja Iblis bernama Gerrit mulai tinggal di sana. Semua orang yang mendengar laporan itu langsung terdiam. Informasi itu sangat penting dan segera dikirimkan ke kerajaan pusat. Pemimpin di sana meminta Ruth untuk menjaga para homunculus itu karena mereka terbukti memiliki perasaan dan pikiran sendiri, bukan sekedar boneka tempur. Ruth dengan tenang menyatakan bahwa dia ingin mengajak mereka bekerja di kota karena kemampuan mereka sangat berguna. Pemimpin itu pun akhirnya menyetujui. Vea tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya mendengar keputusan itu. Sampainya di rumah, Ruth mengumumkan kepada para homunculus bahwa mereka akan bekerja di Avansia. Reaksi mereka jauh dari yang Ruth perkirakan. Mereka panik, mengira akan kembali bekerja tanpa henti seperti sebelumnya, tanpa istirahat dan bisa dipukuli kapan saja. Ruth menjelaskan dengan sabar, kerja 8 jam sehari dan pasti ada istirahat. Tidak hanya itu, tidak akan ada yang memukuli mereka. Ruangan itu mendadak hening, lalu satu persatu ekspresi mereka berubah. Beberapa bahkan menangis karena tidak menyangka bisa diperlakukan sebaik itu. Ruth kemudian meminta Manisia untuk mengatur pembangunan pemandian air panas yang akan dikerjakan oleh para homunculus. Para homunculus langsung bersemangat bekerja. Di sisi lain, Nin mulai curiga melihat Luna yang sering mendekati para homunculus baru. Ruth menyadari apa yang sebenarnya terjadi dan mendatangi Luna yang sedang duduk sendirian. Dengan hati-hati, Ruth bertanya apakah Luna sudah siap mengungkapkan identitas aslinya kepada semua orang. Luna diam sebentar, lalu berkata bahwa dia belum siap. Dia takut semua orang akan meninggalkannya begitu tahu dia juga homunculus seperti mereka. Tapi dia berjanji ketika waktunya tiba dan semua orang sudah bisa menerima keberadaan homunculus, dengan tulus dia akan bercerita sendiri. Ruth tersenyum dan berkata bahwa dia sudah merasa beruntung bisa menemukan Luna saat itu. Luna tersenyum balik. Dia juga merasa beruntung sudah bertemu master seperti Ruth. Amon yang datang ikut mendengar percakapan itu dari kejauhan. Ruth memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya langsung kepada Amon. Apa sebenarnya tujuan dari Grid menciptakan homunculus sebanyak itu? Amon mengangkat bahu. Dia tidak tahu, mungkin iseng katanya. Tapi kemudian Amon menambahkan dengan nada yang lebih serius. Kemungkinan besar, Grid ingin menciptakan homunculus paling kuat yang pernah ada. Makhluk yang sempurna dalam segala hal. Amon juga mengingatkan Ruth soal kekuatan yang muncul saat mereka bertarung dulu. Kekuatan itu sangat berbahaya jika tidak dikendalikan dengan benar. Dalam kondisi tidak terkendali, Ruth bisa berubah menjadi monster. Tapi jika berhasil dikuasai sepenuhnya, Ruth bahkan bisa menjadi Raja Iblis sendiri. Ruth menjawab dengan sangat sederhana. Dia hanya perlu terus menjadi lebih kuat untuk menjaga orang-orang yang dia sayangi. Amon tertawa lalu pergi untuk mengejar anak-anak kecil di kota. Ruth melihat ke arah Amon dan dia semakin mantap dengan tekadnya. Seminggu berlalu, para homunculus menyelesaikan pembangunan pemandian air panas. Awalnya warga masih ragu untuk menggunakannya,
Tapi begitu melihat sendiri betapa keras dan tulusnya para homunculus bekerja, perlahan-lahan warga mulai berbaur dan mengobrol dengan mereka. Penerimaan itu tumbuh secara alami, bukan karena paksaan, tapi karena interaksi nyata yang terjadi setiap harinya. Saat pemandian resmi dibuka, Ruth dan timnya menjadi yang pertama mencoba. Di area perempuan, para gadis ribut membicarakan Amon dengan cara yang mengundang tawa. Sementara, beberapa petualang pria mencoba mengintip dan Ruth langsung menahannya. Dari momen itu, hubungan antar warga dan para homunculus semakin dekat. Ruth mengucapkan terima kasih atas kerja keras mereka di depan semua orang. Momen itu membuat seluruh warga makin menghormati Ruth dan para homunculus. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Laporan masuk bahwa gerombolan monster dalam jumlah sangat besar sedang bergerak menuju Avencia. Ruth tidak membuang waktu. Dia langsung mengumpulkan para petualang melalui guild dan memberikan pidato yang membakar semangat mereka semua. Amon dan Marius menyampaikan informasi tambahan. Ada labirin baru yang muncul di dekat kota dan kemungkinan besar itulah sumber dari gerombolan monster itu. Para homunculus yang mendengar situasinya langsung menyatakan ingin ikut membantu. Mereka sudah tidak lagi merasa sekedar menumpang di kota ini. Avencia sudah menjadi rumah mereka. Ruth menyuruh mereka untuk menjalankan rencana cadangan yang sudah disiapkan sebelumnya. Para penduduk dibantu sihir membangun benteng darurat dalam waktu singkat. Monster pun datang, lebih dari 300 ekor sekaligus. Ruth memotivasi semua petualang untuk tidak mundur dan pertempuran besar pun dimulai. Mereka menyerang menggunakan sihir jarak jauh terlebih dahulu. Beberapa monster ternyata memiliki kemampuan sihir juga, dan para petualang mulai goyah. Tapi begitu Ruth nekat menyerang sendirian ke garis depan, Lilia dan Marius yang sudah menyiapkan sihir dukungan langsung memberikan backup penuh. Melihat Ruth yang maju tanpa ragu, semua petualang ikut terjun. Gelombang pertama berhasil dipadamkan. Sebelum sempat bernafas, gelombang kedua datang dan kali ini jauh lebih besar dari yang pertama. Para petualang mulai dikepung dari berbagai arah. Kepanikan mulai menyebar. Lalu sesuatu yang tidak pernah diprediksi siapapun terjadi. Monster-monster dari labirin Avencia keluar dan bergabung dalam pertempuran. Tapi bukan untuk menyerang manusia. Mereka menyerang monster luar bersama para petualang. Ini sudah direncanakan Ruth sejak awal. Semua orang yang menyaksikan itu terdiam sejenak tidak percaya dengan apa yang ada di depan mata mereka. Monster labirin berjuang bersama manusia. Dengan bantuan mereka, gelombang kedua berhasil dihalau. Suasana kota meledak penuh sorak-sorai dan rasa syukur. Para homunculus yang turut berjuang semakin diterima oleh seluruh penduduk Avencia. Setelah semua selesai, Amon mendatangi Ruth dan menyampaikan peringatan. Labirin baru yang muncul di dekat kota kemungkinan besar adalah markas Raja Iblis, Greed, yang selama ini mengincar kekuatan gabungan barrier dan sihir iblis yang dimiliki Ruth. Amon bertanya apakah Ruth akan menjadikan Greed rekan seperti dirinya dan Marius. Ruth tidak bisa menjawab dengan pasti. Luka yang ditinggalkan Greed kepada para homunculus terlalu dalam untuk diabaikan begitu saja. Sebagai antisipasi, Amon menyerahkan sebuah borgol khusus kepada Ruth, alat penyegel kekuatan Raja Iblis yang pernah ditawarkan Amon saat pertama kali dikalahkan. Ruth menerima alat itu dan memutuskan untuk membawa Lily, Lilian, Nin, dan Luna masuk ke labirin baru itu. Marius, Amon, dan para petualang lain ditinggal untuk menjaga kota karena kemungkinan gelombang monster belum benar-benar selesai. Sesampainya di dalam labirin baru, suasananya berbeda dari labirin Avencia maupun Glade. Tidak ada monster yang menyambut mereka. Di sana terlihat sangat sepi. Lalu tanpa peringatan sebuah sosok muncul di hadapan mereka. Greed, Raja Iblis yang selama ini hanya dikenal dari cerita orang-orang. Dia berdiri langsung di depan mereka dengan ekspresi percaya diri. Greed memperkenalkan dirinya sambil menjelaskan kemampuannya. Dia bisa memanggil monster tanpa batas menggunakan poin yang juga tak terbatas yang dia miliki. Lalu pandangannya beralih ke dua orang di belakang Ruth, Sami, Mina, dan Luna. Greed mengaku penasaran dengan mereka berdua. Luna langsung tegang. Identitasnya sebagai homunculus terbongkar di depan semua orang sebelum dia sempat menceritakannya sendiri. Tapi reaksi teman-temannya jauh dari yang Luna takutkan selama ini. Ruth berbicara dengan tenang dan tegas. Luna adalah rekan mereka. Apapun yang terjadi itu tidak akan pernah berubah. Yang lain mengangguk, menyetujui tanpa ragu. Greed mengajak Luna dan mengajaknya kembali menjadi budaknya. Luna menjawab dengan sangat jelas. Satu-satunya master yang dia akui adalah Ruth. Greed yang tidak senang mengeluarkan kekuatannya. Pertarungan pun tidak bisa dihindari. Di tengah pertarungan, Sami, Mina melakukan sesuatu yang berbahaya.
karena merasa dirinya hanya alat sekali pakai. Ruth langsung marah. Dengan nada yang serius dia berkata kepadanya, kalau dia masih bisa berpikir seperti itu lebih baik berhenti bertarung sekarang juga. Karena Ruth tidak akan membiarkan siapapun di tim ini disamakan dengan para penindas dari kerajaan sang Raja Iblis. Kata-kata itu membuat Samimina tersadarkan. Ruth mengaktifkan skill provokasi untuk menarik semua serangan Grid ke dirinya, sementara Luna membantu membatalkan sihir-sihir yang Grid lancarkan dari kejauhan. Dengan kombinasi itu, mereka berhasil menjatuhkan Grid. Tapi ternyata Grid yang baru saja dikalahkan itu bukan Grid yang asli. Wujud itu hanya tiruan yang memiliki batu sihir mirip homunculus. Grid yang sesungguhnya muncul setelahnya, dan perbedaan kekuatannya sangat jauh. Bahkan sentuhan kecil dari serangan Grid yang asli langsung menghancurkan barrier Ruth seketika. Tim mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka mencoba menyerang bersama, tapi kekuatan Grid benar-benar berada di luar jangkauan. Ruth memaksakan diri mengeluarkan seluruh kekuatannya. Serangannya berhasil melukai Grid sedikit. Tapi Grid masih bisa berdiri dengan sangat mudah. Luna mencoba maju menyerang, tapi dihentikan Grid hanya dengan satu gerakan tangan. Ruth yang melihat itu langsung bangkit kembali meski tubuhnya sudah babak belur. Dia mengarahkan semua kekuatan yang tersisa dan menyerang Grid sambil perlahan kehilangan kesadarannya. Di dalam kegelapan itu, sebuah bisikan menyusup ke pikirannya. Suara yang menyuruh untuk menghancurkan segalanya. Ruth mulai berubah. Bergerak dengan cara yang bukan dirinya sama sekali. Dia mengejar Grid dengan kecepatan yang luar biasa. Seseorang yang melihat Ruth berubah langsung bergerak maju. Tangan itu mendarat di pipi Ruth. Sebuah tamparan keras yang diberi lapisan sihir. Tamparan itu berhasil membuat Ruth sedikit kembali kesadarannya. Tapi kekuatan sihir yang berusaha mengambil alih tubuhnya masih terus mendorong dari dalam. Ruth teringat peringatan Amon. Jika kekuatan itu tidak bisa dikendalikan, dia bisa benar-benar menjadi monster. Dengan sekuat tenaga, Ruth melawan dorongan itu dari dalam. Lalu dia meminta Nin untuk terus memberikan support kepadanya tanpa berhenti sedetik pun. Tidak peduli apapun yang terjadi, sebagai tanker, dia adalah perisai terakhir untuk semua orang. Ruth mengaktifkan skill barriernya dengan skala yang tidak pernah dia gunakan sebelumnya. 1 juta barrier muncul sekaligus. Semua orang yang berada di wilayah pengaruh Grid tiba-tiba mendapat perlindungan. Lalu dengan sisa tenaga yang masih ada, Ruth mengaktifkan konversi vital untuk serangan terakhir. Grid terkena serangan itu, dan untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, Grid benar-benar tumbang. Lalu mereka pulang ke kota. Di gerbang kota, Manisia dan seluruh warga sudah menunggu dengan wajah penuh haru. Sorak-sorai meledak begitu mereka terlihat. Ruth disambut seperti pahlawan yang baru kembali dari perang panjang. Tapi Ruth hanya tersenyum dan berkata, ini semua bukan karena dirinya seorang. Ini karena mereka semua melakukannya bersama-sama. Semua orang yang mendengar itu langsung semakin menghormatinya. Tidak lama kemudian, Ruth secara resmi diakui sebagai tanker terkuat di dunia. Avencia pun kembali damai. Warga tidur malam itu tanpa rasa takut untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Di rumah mereka, teman-teman Ruth berkumpul dan menikmati waktu yang tenang bersama. Amon mengajari anak-anak kecil di sudut kota. Marius menjaga labirin. Luna duduk bersama Manisia sambil belajar hal-hal baru dari kehidupan manusia yang selalu membuatnya kagum. Dan Ruth duduk di teras rumahnya, memandangi bintang dengan pikiran yang untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama tidak dipenuhi oleh kekhawatiran. Mereka tahu perjalanan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Tapi untuk malam itu, mereka sudah sangat bersyukur. Itulah perjalanan Ruth di season 1. Dari seorang tanker yang dibuang oleh partinya karena dianggap beban, sampai menjadi pelindung seluruh kota. Bahkan Raja Iblis paling kuat pun tidak bisa menembusnya. Dia tidak ingin membalas dendam, tidak ingin mencari ketenaran. Dia hanya ingin menyembuhkan adiknya dan menjaga orang-orang di sekitarnya tetap aman. Dan ternyata itu sudah cukup untuk membuat seluruh dunia mengakuinya sebagai yang terkuat. So, jangan lupa subscribe Sobat Isekai dan aktifkan loncengnya agar channel ini bisa tembus 1000 subscriber. Dan juga terima kasih banyak telah menonton sampai detik ini. Tak lupa saya juga sangat berterima kasih atas apresiasi dan juga masukan kalian semua. Itu semua sangat membantu saya dan juga channel kita ini. And see you in the next video and bye-bye.